KKB Papua siap balas dendam ke TNI yang bunuh simpatisannya. Jubir OPM balas dengan cara yang sama. Kami dari Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPP mengumumkan peringatan keras kepada semua orang Indonesia, warga imigran yang datang cari makan di tanah Papua, baik di daerah konflik perang terutama. Kami berikan peringatan untuk Anda segera tinggalkan wilayah konflik perang. TPNPP tidak akan tanggung jawab kalau Anda mati di sana. Jangan alasan bilang itu tukang bangunan kah, tukang ojek kah, tidak ada alasan. Kami sudah umumkan untuk wilayah itu wilayah perang. Jadi biarkan TNI, Polri, pasukan setan kah, harimau kah, buaya yang datang tinggal di situ. Lawan dengan TPNPP. Sementara ini kita kenakan antara lain pasal 339 KUHP, yaitu pembunuhan yang menyertai atau mendahului sebuah tindak pidana lainnya. Kemudian pasal 340 KUHP itu adalah pembunuhan berencana, dan 340 ini maksimal ancaman hukumannya sampai dengan hukuman mati, penjara seumur hidup, minimal 20 tahun. Ada lagi, jadi selain pasal 339, 340 KUHP, juga pasal 221 KUHP menghilangkan barang bukti dan seterusnya, termasuk pasal nijuntonya, pasal 55 KUHP, mereka yang ikut serta dalam tindak pidana, pasal 56 yang membantu tindak pidana, itu semuanya kita kenakan. Kelompok separatis KKB di Papua akhirnya menanggapi pembunuhan warga simpatisan KKB di Mimika oleh oknum TNI beberapa waktu lalu. Pihak KKB merasa tak terima simpatisannya dimutilasi oleh oknum TNI dan mengaku mereka akan melakukan pembalasan. Juru bicara TPNPB OPM atau KKB Papua yakni Sebi Sambom melontarkan ancaman terhadap aparat TNI dengan menjelaskan rencana balas dendam dari kelompoknya. Sebelumnya terungkap sosok oknum TNI AD diduga terlibat mutilasi 4 pendukung KKB Papua serta merampas uang korban 250 juta. 2 oknum perwira TNI AD itu berpangkat mayor dan kapten, sedangkan bawahannya pangkatnya beragam, yakni 1 praka dan 3 pratu. Pembunuhan secara sadis itu diungkap ketika warga menemukan mayat para korban di sungai, yang kemudian diinvestigasi oleh jajaran Polda Papua dan Kodam Cendrawasih. Pembunuhan secara keji itu sudah didengar oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Kedua petinggi TNI itu pun memerintahkan kepada Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Teguh Muji Angkasa untuk mengusut tuntas. Saat ini ke-6 prajurit TNI yang diduga terlibat sudah ditahan, sedangkan 3 warga sipil yang terlibat sudah ditangkap oleh Polda Papua di tahanan Pomdam Cendrawasih, ujar Komandan Pusat Polisi Militer TNI AD atau Dan Puspomat Letnan Jenderal Chandra W. Sukodjo saat dikonfirmasi. Memulai pesan singkat, Puspomat telah mengirimkan tim penyidik untuk membantu Pomdam, kata Chandra. Daftar terduga pelaku mutilasi dari TNI AD yakni Mayor INF HF, Kapten INF DK, Praka PR, Pratu RAS, Pratu RPC, dan Pratu R. Di Reskrimum Polda Papua, Kombes Faizal Ramadhani menjelaskan salah satu korban mutilasi merupakan simpatisan KKB di Nduga. Dari hasil penyelidikan diketahui salah satu korban berinisial LN adalah jaringan dari simpatisan KKB Nduga, pimpinan Egyanus Pogoya yang aktif mencari senjata dan amunisi di Kabupaten Mimika, kata Faizal dalam wawancara. Kasus mutilasi warga simpatisan KKB Papua oleh oknum TNI membuat marah pihak TPNPB OPM. Mereka ingin membalas dendam dengan berencana melakukan hal serupa terhadap anggota TNI ataupun aparat keamanan lainnya dari pihak Indonesia di Papua. Rencana balas dendam ini diungkapkan oleh juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom melalui akun Twitternya. Sebi Sambom dalam unggahannya juga membagikan beberapa berita media online mengenai mutilasi warga Papua. TPNPB bersama rakyat bangsa Papua akan melakukan
pembalasan dengan cara yang sama, kata Sebi Sambo.